Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada hari ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan barisan monoton. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Wida Ismayanti, yang kedua ada Muhammad Wildan Firdaus, yang ketiga ada Rahmawati Dian Pratiwi, yang keempat ada Deslianti Uliarta Pasaribu, dan yang kelima ada Putri Ayu Fitasari. Definisi 3.3.1. Misalkan X sama dengan XN, barisan bilangan real. XN dikatakan monoton naik apabila XN kurang dari sama dengan XN plus 1 untuk setiap N bilangan asli. XN dikatakan monoton turun apabila XN lebih dari sama dengan XN ditambah 1 untuk setiap N bilangan asli. Barisan monoton naik. Definisi 3.3.1. Misalkan X sama dengan XN, barisan bilangan real. XN dikatakan monoton naik apabila XN kurang dari sama dengan XN plus 1 untuk setiap N anggota asli, bilangan asli. Contohnya, tentukan apakah 2 pangkat N merupakan barisan monoton naik. Nah, penyelesaiannya adalah XN sama dengan 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 1, pangkat 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, sampai seterusnya. XN sama dengan 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 1 yaitu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 4 itu 16, dan seterusnya. Ini berarti XN sama dengan 2 pangkat N merupakan barisan monoton naik karena XN kurang dari sama dengan XN plus 1. 2 kurang dari 4 dan 4 kurang dari 8. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Rahmawati Dian. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai barisan monoton turun. Seperti yang sudah dijelaskan pada definisi 3.3.1, misalkan X sama dengan XN barisan bilangan real, XN dikatakan monoton turun apabila XN lebih dari sama dengan XN plus 1 untuk setiap N anggota bilangan asli. Di sini terdapat contoh barisan monoton turun. Tentukan apakah 1 per N merupakan barisan monoton turun. Penyelesaiannya berarti XN sama dengan 1 per N. Lalu N ini akan kita substitusikan dengan bilangan asli. Hasilnya akan menjadi 1, 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, dan juga seterusnya. Berarti XN sama dengan 1 per N merupakan barisan monoton turun karena XN lebih dari sama dengan XN plus 1. Dalam barisan ini berarti 1 lebih dari 1 per 2, lebih dari 1 per 3, dan juga seterusnya. Selanjutnya saya akan membahas barisan tidak monoton. Barisan tidak monoton ini berarti barisan yang tidak monoton naik maupun monoton turun. Di sini terdapat contoh, tentukan apakah negatif 1 per N merupakan barisan monoton, berarti XN sama dengan negatif 1 pangkat N. Seperti pada contoh sebelumnya, berarti N ini akan kita substitusikan bilangan asli. Berarti XN sama dengan negatif 1 pangkat 1, negatif 1 pangkat 2, negatif 1 pangkat 3, negatif 1 pangkat 4, dan juga seterusnya. Maka XN sama dengan negatif 1, 1, negatif 1, 1, dan juga seterusnya. Ini berarti XN sama dengan negatif 1 pangkat N bukan merupakan barisan monoton naik maupun monoton turun karena XN sama dengan negatif 1 pangkat N tidak memenuhi persamaan monoton naik maupun turun. Bisa kita lihat XN ini sama dengan negatif 1, 1, negatif 1, 1, dan seterusnya. Pada barisan ini tidak terjadi namanya monoton naik maupun monoton turun karena negatif 1 ke 1 itu akan naik, lalu turun lagi menjadi negatif 1, naik lagi menjadi 1, dan juga seterusnya. Berarti barisan ini disebut tidak monoton.
Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Wildan Firdaus. Kepada Wildan dipersilakan. Terima kasih kepada Saudara Dian. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang teorema 3.3.2, yaitu tentang konvergensi monoton. Nah, barisan monoton itu dikatakan konvergen jika dan hanya jika terbatas. Nah, maksudnya apa? Di sini ada dua asumsi. Yang pertama, jika X sama dengan XN merupakan barisan naik terbatas, maka limit XN itu adalah supremum, di mana XN-nya itu N-nya adalah anggota bilangan asli. Sementara yang kedua, jika Y sama dengan YN merupakan barisan turun terbatas, maka limit YN-nya itu, di mana infimum dari YN itu N-nya adalah anggota bilangan asli juga. Buktinya apa? Berdasarkan teorema 3.2.2 diketahui bahwa barisan konvergen itu pasti terbatas. Nah, jika barisan monoton terbatas, maka ada dua kemungkinan, yaitu jika X barisan monoton naik terbatas. Kali ini akan saya buktikan, ini udah dapat hipotesis ya, bahwasanya M itu adalah anggota bilangan real, sedemikian sehingga XN-nya kurang dari atau sama dengan M untuk setiap N anggota bilangan asli. Nah, berdasarkan sifat kelengkapan yang sudah kita pelajari, karena XN-nya kurang dari M, ya, XN-nya kurang dari M, maka XN-nya itu N-nya pasti bilangan asli, itu mempunyai supremum. Nah, ini kita sebut X bintang sama dengan supremum dari supremum XN, di mana N-nya adalah anggota bilangan asli. Oke ya. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa X bintang itu tadi itu sama dengan limit XN tadi. Nah, jika diberikan epsilon lebih dari 0 secara sembarang, maka X bintang dikurangi epsilon bukan batas atas dari himpunan dari XN, di mana N anggota bilangan asli, sehingga akan terdapat bilangan XK. Sedemikian sehingga X bintang dikurangi epsilon itu kurang dari XA. Nah, kita ketahui bahwa XN itu merupakan barisan naik. Yang ini artinya mengimplikasikan bahwa XK itu kurang dari atau sama dengan XN untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K. Sehingga X bintang yang dikurangi epsilon ini kurang dari XK, kurang dari sama atau sama dengan XN, kurang dari atau sama dengan X bintang, kurang dari atau sama dengan X bintang ditambah epsilon untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K. Nah, selanjutnya X bintang dikurangi epsilon itu kurang dari XN, kurang dari X bintang ditambah epsilon untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K. Nah, dari barisan ini kita sama-sama kurangi dengan X bintang. Itu artinya ini hanya menyisakan negatif epsilon kurang dari XN dikurangi X bintang kurang dari epsilon untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K. Ini artinya XN dikurangi X bintang itu mutlak kurang dari epsilon untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K. Nah, karena epsilon itu lebih dari 0, kita ambil secara sembarang tadi ya, maka dapat disimpulkan bahwa XN itu konvergen ke X bintang. Ini berarti limit XN itu sama dengan X bintang, sama dengan dari supremum XN, di mana N-nya adalah anggota bilangan asli. Nah, berarti terbukti ya. Selanjutnya yang kedua, nah, jika X barisan monoton turun ya, ini mohon maaf salah. Nah, jika Y sama dengan YN merupakan barisan monoton turun, maka didefinisikan pula bahwa X-nya itu sama dengan negatif Y sama dengan dalam kurung negatif YN. Nah, karena X-nya merupakan barisan naik, barisan turun terbatas. Dengan argumen yang sama dengan A, ya, argumen yang sama sebelumnya, kita dapat simpulkan bahwasanya limit X itu supremum, di mana YN-nya itu N-nya adalah anggota bilangan asli. Nah, karena limit X itu berarti negatif limit Y dan supremum dari negatif YN tadi, Y-nya anggota bilangan asli, itu sama dengan dan infimum, sama dengan negatif infimum, di mana YN dan N-nya itu adalah anggota bilangan asli. Maka dapat disimpulkan nih, limit Y itu sama dengan negatif limit X. Atau bisa juga dikatakan bahwa infimum dari YN, di mana N-nya adalah anggota bilangan asli. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal ya. Contoh soalnya di sini saya hanya akan membuktikan yang A, di mana limit 1 per akar N itu sama dengan 0. Nah, kita
di sini menggunakan teorema 3.2.10. Nah, tetapi bahwasanya bisa juga kita menggunakan teorema ini, tapi kita karena membahas teorema konvergen monoton, kita akan menggunakan teorema konvergen monoton. Nah, sudah jelas bahwa 0 merupakan batas bawah dari himpunan 1 per akar n, di mana n adalah anggota bilangan asli, dan tidak sukar juga atau tidak sulit ya untuk menunjukkan bahwa infimumnya itu 0. Dari sini kenapa 0? Karena limit 1 per akar n itu 0 berdasarkan teorema ini ya. Nah, di lain sisi kita ketahui itu bahwasanya x itu sama dengan 1 per akar n, jadi bisa dibilang limit x juga sama dengan 0 ya. Itu terbatas dan tak naik, yang mengakibatkan x itu konvergen ke bilangan real x. Nah, karena x nya tadi 1 per akar n, maka konvergen ke x menurut teorema 3.2.3, di mana x dikali x sama dengan 1 per n, yaitu konvergen terhadap x kuadrat. Karena x dikali x itu x kuadrat, berarti konvergen terhadap 1 per n. Nah, karena itu x kuadratnya udah pasti 0. Akibatnya kalau x kuadratnya 0, maka x nya 0. Itu terbukti. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya, Widya Ismayanti. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang 3.34 contoh soal. Yang A. Misalkan Y sama dengan YN didefinisikan oleh Y1 sama dengan 1, YN plus 1 sama dengan 1 per 4 dikali 2YN ditambah 3 untuk N lebih besar dari 1. Tunjukkan bahwa limit Y sama dengan 3 per 2. Berarti kita akan menunjukkan bahwa YN itu terbatas dan monoton. Kemudian baru kita akan mencari limit barisannya. Sebelum membuktikan bahwa dia terbatas dan monoton, kita cari dulu urutan barisannya. Kan di sini udah diketahui Y1 sama dengan 1. Berarti kita tulis di sini Y1 sama dengan 1, Y2 kita substitusi Y1 ke dalam rumus ini. YN plus 1 sama dengan 1 per 4, 2YN diperoleh 5 per 4, Y3 11 per 8, Y4 diperoleh 23 per 16. Jadi urutan barisan YN itu 1, 5 per 4, 11 per 8, 23 per 16, dan seterusnya. Yang pertama, akan dibuktikan YN merupakan barisan terbatas. Yang pertama itu kita andaikan YN lebih kecil dari 2, karena kalau dilihat dari sini dari urutan barisannya, YN-nya itu gak mungkin mencapai 2 untuk setiap N elemen bilangan asli. Akan dibuktikan YN kurang dari 2 untuk setiap N elemen bilangan asli menggunakan induksi matematika. Karena kita menggunakan induksi matematika, maka diperoleh Pn sama dengan Yn kurang dari 2 untuk setiap N anggota bilangan asli. Langkah pertama, langkah 1. Buktikan Pn benar untuk N terkecil. Buktinya untuk N sama dengan 1, maka Y1 kan sama dengan 1, berarti kan kurang dari 2. Berarti terbukti Pn benar untuk N terkecil. Terus sekarang langkah 2. Buktikan Pn benar untuk N sama dengan K. Maka buktikan Pn benar untuk N sama dengan K plus 1. Bukti. Karena Pn benar untuk N sama dengan K, maka didapat YK kurang dari 2. Perhatikan untuk N sama dengan K plus 1.
YK plus 1 sama dengan 1/4 dikali 2YK ditambah 3 kurang dari 1/4 2 dikali 2 ditambah 3. Kenapa 2 dimasukin? Karena di sininya udah diubah tandanya jadi lebih kecil atau kurang dari, sama dengan 1/4 dikali 7 sama dengan 7/4. 7/4 itu kurang dari 2. Berarti bisa ditulis YK plus 1 kurang dari 2. Terbukti PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Berdasarkan angka 1 dan 2, maka terbukti bahwa YN kurang dari 2 untuk setiap N elemen bilangan asli. Dengan demikian, karena terdapat bilangan 2 elemen bilangan real sedemikian sehingga YN kurang dari 2 untuk setiap N elemen bilangan asli. Berdasarkan definisi, maka terbukti bahwa YN merupakan barisan terbatas. YN sudah terbukti kalau barisan terbatas. Selanjutnya, kita akan membuktikan kalau YN itu monoton. Kita tulis, akan dibuktikan YN merupakan barisan monoton. Yang pertama, andaikan YN merupakan barisan monoton naik. Dari urutan barisan tadi aja udah bisa dilihat kalau misalnya YN itu monoton naik. Akan dibuktikan YN kurang dari YN plus 1 untuk setiap N elemen bilangan asli menggunakan induksi matematika. Jadi diperoleh PN-nya itu YN kurang dari YN plus 1 untuk setiap N elemen bilangan asli. Langkah pertama, buktikan PN benar untuk N terkecil. Bukti, untuk N sama dengan 1, maka Y1 lebih kecil daripada Y2. Nih, tadi kita telah peroleh di urutan bilangan itu, kan Y1 nya di sini sudah diketahuin 1 ya. Diketahui 1 lebih kecil dari 5/4. Berarti terbukti PN benar untuk N terkecil. Langkah 2, buktikan PN benar untuk N sama dengan K. Maka buktikan PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Karena PN benar untuk N sama dengan K, maka didapat YK kurang dari YK plus 1. Nah, perhatikan untuk N sama dengan K plus 1. YK plus 1 sama dengan 1/4 dikali 2YK ditambah 3. Sama kayak tadi, kurang dari 1/4 2YK plus 1. YK plus 1 nya disubstitusikan ke sini, jadi 2YK plus 1 ditambah 3. Ini itu sama dengan YK plus 2. Berarti YK plus 1 kurang dari YK plus 2. Berarti terbukti PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Berdasarkan angka 1 dan 2, maka terbukti bahwa YN kurang dari YN plus 1 untuk setiap N elemen bilangan asli. Sesuai dengan definisi, maka YN adalah barisan monoton. Jadi tepatnya ini merupakan barisan monoton naik. Karena barisan YN terbatas dan monoton, maka sesuai teorema YN akan konvergen, dengan kata lain limit YN itu ada nilainya. Kita cari, akan dicari
limit barisan dari YN. Perhatikan, YN plus 1 sama dengan 1/4 dikali 2YN ditambah 3. Karena YN plus 1 merupakan ekor barisan dari YN, maka sesuai teorema, limit YN plus 1 sama dengan limit YN. Misalkan, limit YN sama dengan Y, maka Y sama dengan 1/4 dikali 2Y ditambah 3. Ini kita kali dengan 4. Berarti 4Y sama dengan 2Y ditambah 3. 2Y-nya pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi 4Y dikurang 2Y sama dengan 3. Berarti Y sama dengan 3/2. Jadi terbukti bahwa limit YN sama dengan 3/2. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Putri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal 3.3.4 pada bagian B. Misalkan Z sama dengan Zn adalah barisan bilangan real dengan Z1 sama dengan 1 dan Zn plus 1 sama dengan akar dari 2Zn untuk setiap n anggota bilangan asli. Tunjukkan bahwa limit Zn sama dengan 2. Ambil Z1 sama dengan 1 dan Z2 sama dengan akar 2, sehingga 1 kurang dari sama dengan Z1 kurang dari Z2 kurang dari 2. Asumsikan barisan Z turun dan terbatas di atas oleh 2. Untuk membuktikan, gunakan induksi matematika, yakni 1 kurang dari sama dengan Z1 kurang dari Z1 tambah 1 kurang dari 2 untuk setiap n anggota bilangan asli. Anggap n sama dengan 1 bernilai benar. Lalu n sama dengan 1 ini kita substitusikan ke persamaan yang di atas ini, sehingga menghasilkan 1 kurang dari Z1 kurang 1 kurang dari sama dengan Z1 kurang dari Z1 plus 1 kurang dari 2 dan menghasilkan 1 kurang dari sama dengan 1 kurang dari akar 2 kurang dari 2, dan ini bernilai benar. Lalu anggap n sama dengan k bernilai benar, sehingga 1 kurang dari sama dengan zk kurang dari zk plus 1 kurang dari 2. Lalu setiap ruas dikalikan dengan 2 dan menghasilkan 2 kurang dari sama dengan 2zk kurang dari 2zk plus 1 kurang dari 4, dan diperoleh 1 kurang dari akar 2. 1 kurang dari akar 2 ini terdapat di cara sebelumnya. Lalu akar 2 ini kita manipulasi aljabar, sehingga akar 2 kurang dari sama dengan zk plus 1. Sebelumnya kita sudah ketahui bahwa zk plus 1 sama dengan bahwa zn plus 1 sama dengan akar dari 2zn. Ini juga membuktikan bahwa zk plus 1 sama dengan akar dari 2zk. Lalu akar dari 2zk ini kita manipulasi aljabar kembali, sehingga menjadi akar 2zk kurang dari zk plus 2. Lalu sama dengan akar pada di atas ini 2zk plus 1 kurang dari 4, sehingga akar 2zk plus 1 kurang dari akar 4, dan nilai akar 4 ini sama dengan 2, sehingga kebenaran dari pertidaksamaan 1 kurang dari sama dengan zk kurang dari zk plus 1 kurang dari 2 mengimplikasikan kebenaran dari pertidaksamaan 1 kurang dari sama dengan zk kurang dari zk plus 1 kurang dari zk plus 2 kurang dari 2. Oleh karena itu, 1 kurang dari sama dengan zn kurang dari zn plus 1 kurang dari 2 untuk setiap n. Oleh karena itu, 1 kurang dari sama dengan zn kurang dari zn plus 1 kurang dari 2 untuk setiap n anggota bilangan asli.
Karena Z sama dengan Zn adalah barisan yang terbatas dan naik, sehingga berdasarkan teorema konvergensi monoton, Z konvergen ke Z sama dengan supremum Zn. Akan ditunjukkan bahwa supremum Zn sama dengan 2. Karena Z sama dengan supremum Zn, sehingga Z sama dengan 2. Karena Zn plus 1 sama dengan akar dari 2Zn untuk setiap n anggota bilangan asli, maka memberikan hubungan antara suku ke n dari ekor 1Z1 dari Z dan suku ke n dari Z. Berdasarkan teorema yang berbunyi, misalkan X sama dengan Xn dengan n anggota bilangan asli adalah barisan bilangan real dan m anggota bilangan asli, maka ekor m xm sama dengan xm tambah 1 dengan n anggota bilangan asli dari x adalah konvergen jika dan hanya jika x konvergen. Maka lim xm sama dengan lim x. Dari teorema ini maka lim z1 sama dengan z sama dengan lim z. Selanjutnya, berdasarkan teorema 3.2.3 dan 3.2.10, Z memenuhi Z sama dengan akar 2Z. Oleh karena itu, Z harus memenuhi persamaan Z pangkat 2 sama dengan 2Z yang mana memiliki akar-akar Z sama dengan 0 dan 2. Karena Z sama dengan Zn memenuhi 1 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 2, berdasarkan teorema 3.2.6, maka 1 kurang dari sama dengan limit Zn kurang dari sama dengan 2, sehingga 1 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 2. Oleh karena itu, Z sama dengan 2 atau limit Zn sama dengan 2, dan hal ini terbukti. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.